Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Luar biasa. Masih semangat? Masih. Nah ya, Pelas mau nerangkan. Karena itu maksudnya dibuka dulu ya. Kamu nggak usah, aku tutup aja. Pelas saja. Karena yang mau Pelas ya. Tarik dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gak ada yang sakit masuk semua hari ini ya? Tujuan anak lengkap. Lengkap kan? Alhamdulillah. Anak-anak bisa nebak nggak kira-kira Pak ini lagi bawa apa? Jajan. Kamu tuh pintar kalau masalah jajan. Ini ya, langsung kelihatan. Tembus pandang. Jadi anak-anak, hari ini ya kita akan belajar salah satunya semacam tebak-tebakan kayak tadi. Tapi tebak-tebakannya gampang ditebak. Jangan khawatir, Pak susah enggak? Ya. Tapi sebelum itu anak-anak, mari kita buka dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Ya. Kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita mulai dari yang tebak-tebakan dulu aja. Kita mulai dari yang potong jadi 3 aja ya. Maksudnya dicari jadi 3, kalau dipotong marah jadi potong gitu ya. Dipotong jadi 3 ya. Anak-anak, contoh nih, yang gampang dulu aja. Umpama saya tuh bawa jajan jumlahnya 10. Bayangin ya, bawa jajan jumlahnya 10. Di sini saya ambil 2. Maka bisakah kamu menebak angka yang ada di sampingnya? Siapa yang bisa? Saya. Berapa ya? 8. Betul? Kamu udah kayak paranormal. Pintar betul. Soalnya gampang. Ya, coba lagi yang nanya. Apa di sini saya tulis angkanya udah besar nih? Angkanya lebih besar. Sekarang saya tantang beberapa anak yang di sini ya untuk maju ke depan. Silakan nanti diisi yang kamu ambil dari 100 jajan ini. Nanti kamu ngambil berapa dan sisanya berapa? Biar berpikir. Ngambil 3, pasangannya sisa 97, betul? Oke, tepuk tangan. Tambahannya? Sama sekarang ya. Mila, Emil. Tuh. Kasih jajan nanti kamu. Silakan. Dari 100 ini kamu ambil berapa dulu terserah bebas. Setelah itu pas-pasnya 5. Dari 5 berarti berdoa dulu. Berdoa dulu. Oh, menghitung kita berdoa. Berapa itu? 95, betul? Yang terakhir sama itu saya minta tolong. Coba kamu tunjuk teman kamu yang laki-laki yang kelihatan takut, tunjuk aja biar takut. Ini siapa? Terserah yang laki-laki ya, coba keliru. Ayo, pokoknya yang laki-laki. Jangan yang pakai kerudung, bukan itu. Mana? Coba. Siapa? Ini siapa? Maju. Terus kamu ngambil berapa? Sisanya berapa?
Tidak tahu caranya? Cara sederhananya anak-anak, cara sederhananya ketika kita ngambil semacam ini seperti yang kita lakukan tiap hari dalam kehidupan. Jadi matematika itu kalau dihubungkan, menghitung hubungan dengan kegiatan sehari-hari itu gampang. Anggap saja kita punya 10, diambil berapa? Bebas kan? Begitu. Jadi nanti tinggal 100-nya ini diambil. Umpama kamu ambilnya 30, bisa saja dengan 100 diambil 30, berarti nanti pasangannya pasti paham maksudnya? Paham. Ini kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Untuk sementara cukup? Cukup. Oke. Tadi yang sudah bisa siapa aja? Tadi yang udah maju berapa anak tadi? 3. Sini semuanya masih. 3. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau kita ingin dapat sesuatu, jangan lupa ya, ketika ingin mendapatkan sesuatu, kita punya suatu tanggungan, atau yang biasa kita sebut sebagai tanggung jawab atau kewajiban. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan itu disebut sebagai kewajiban. Tahu kewajiban? Tahu. Contohnya apa? Sebagai pelajar, kewajibanmu apa? Belajar. Sebagai seorang anak dari mamamu, kewajibanmu apa? Membantu ibu. Kalau kamu lagi belanja ke Indomaret atau Alfamart, habis ngambil jajan, kewajibanmu apa? Iya, jangan makan. Kewajibannya apa? Sudah tahu namanya kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, setelah kita mengerjakan yang namanya kewajiban, setelah kita melaksanakan yang namanya kewajiban, maka sebagai balasannya ini mendapatkan hak. Jadi rata-rata yang namanya kewajiban itu kita kerjakan dulu, baru nanti kita dapat ganti sebagai balasannya. Nah, seperti teman kamu tadi, ya, mereka menjawab, mereka mampu maju ke depan, berani maju ke depan, menjawab. Setelah menjawab, maka mereka berhak dapat penghargaan, dapat tepuk tangan, dapat jajan. Sudah bisa membedakan mana hak mana kewajiban? Sudah. Oke, sekarang silakan berpikir sebentar. Saya kasih pertanyaan. Jangan jawab dulu, pikir aja. Nanti setelah itu saya tanya, yang saya tunjuk baru menjawab. Paham? Di sekolah kita wajib menjaga kebersihan, betul? Di sekolah kita wajib menjaga kebersihan. Siap-siap mikir. Setelah kita menjaga kebersihan, baik itu dengan cara membuang sampah di tempatnya, ya, melaksanakan tugas piket ketika jadwalnya piket, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di kolong meja, maka apa saja hak kita? Mikir dulu. Ayo. Setelah kita menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya, iya kan? Melaksanakan piket dengan baik, kira-kira kita setelah itu apa? Ayo. Yuk. Mendapatkan kelas yang bersih. Oke, bagus, tepuk tangan. Audi. Bisa? Main apa? Biasanya petak umpet. Kalau kelasnya bersih, petak umpet, mana kelihatan bersih kafe. Oh gitu. Boleh. Ketika kelasnya bersih, mainannya lebih menyenangkan. Coba. Dengerin. Ketika belajar, kelasnya bersih, kita mendapatkan kenyamanan. Ada yang lain? Coba Rizal. Mendapatkan lingkungan sekolah yang
Oke, bagus. Ada lagi yang lain, yang nggak beda apa? Apa? Tidak cicik saat belajar. Tidak merasa jijik, iya kan? Ketika belajar, karena apa? Kelasnya bersih. Sekali lagi, ada tambahan? Mendapatkan kelas yang bersih. Intinya jawabannya sudah pintar semua. Nah, sekali lagi saya tanya, sudah bisa membedakan mana kewajiban, mana enggak? Sudah. Nanti kita buktikan saat kita berlatih atau latihan. Makanya nanti kita coba, ya kan, kasih tugas memilah dan memilih mana yang kewajiban, mana yang enggak. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang kewajiban enggak? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, sekarang saya harus tanya, siapa biasanya yang ketika ada kerja bakti di rumahnya itu membantu ikut serta? Saya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Oke. Nyiram siapa? Nyiram teman ya. Nyiram tanaman terus. Bagus. Jadi hampir semuanya paham nggak ya? Membantu ya? Coba sekarang kamu kita tingkatkan pertanyaannya. Kira-kira menurut kamu gimana kalau ada teman kamu itu, ya teman yang lain ikut kerja bakti, membantu orang tuanya, membantu orang kampung, ternyata ada teman kamu yang nggak ikut. Saran kamu untuk dia? Sebaiknya kamu ikut kerja bakti agar kerja bakti cepat selesai. Bagus. Tentang tadi. Kalau kamu saya tanya seperti yang tadi, apa yang akan kamu katakan? Apa saran kamu untuk teman yang kebetulan tidak mau ikut kerja bakti? Nasihatmu gimana? Saranmu gimana? Nah, enggak gitu. Saran itu seperti apa? Sebaiknya Nasihat. Iya kan? Sebuah nasihat sebaiknya, seharusnya. Coba. Sebaiknya ngajak temanmu untuk ikut kerja. Kamu nggak mau? Coba aja. Coba kalau kamu, apa sarannya? Kalau ada temannya nggak mau ikut kerja bakti, sebaiknya kamu ikut kerja bakti. Ada lagi? Tidak, saja. Ada yang mau nambah? Satu lagi. Apa? Saya Pak. Dihormati temannya ya. Sebaiknya kamu menasihati temanmu. Ini yang temannya ini nggak ikut. Nanti yang nasihatin siapa? Kita sarannya ke teman yang nggak mau ikut kerja bakti itu gimana? Contoh ya. Ada kerja bakti di sekolah, teman kamu nggak ikut. Ngomongnya gimana? Kamu bingung. Kamu yang nggak ikut kerja bakti. Kamu yang ngasih saran. Saran itu seperti nasihat. Temanmu waktunya kerja bakti atau gampang ya? Waktunya pikir, dia nggak pikir. Kamu ngomongnya gimana? Nyata, jangan berpikir kamu dia. Sebaiknya kamu ngajak temanmu. Ini temanmu masih bingung. Kita coba yang lain yang bisa siapa? Yang harus kamu jawab. Mudah-mudahan nggak ketinggalan ya. Nanti masing-masing anak dapat 2 ya. Di sini ada lembar siswa, gampang sekali, ya. Gampang sekali ini. Pak, dari buku tema. Iya, dari buku tema. Ya, paham nggak? Paham maksudnya? Yang pertama nanti kamu harus menebak seperti tadi. Bisa? Itu yang pertama ya, di lembar kerja yang pertama seperti itu. Sedangkan di lembar kerja yang kedua, nanti kamu kerjakan. Yang pertama adalah tulislah kewajiban dan hak kamu dalam berpakaian.
sudah belajar dari buku tema? Nah, nanti kamu sebutin hak kamu bagaimana ketika dalam berpakaian itu. Kewajiban kamu bagaimana? Udah tahu contohnya? Contohnya kewajiban ketika berpakaian itu gimana? Berpakaian yang rapi. Bajunya atau pakaiannya harus dicuci. Nah, itu kewajiban namanya. Harus. Sedangkan hak seperti tadi, kalau udah kita cuci, udah bersih, udah rapi, nah kita nanti artinya apa? Paham? Paham artinya? Oke. Selanjutnya yang kedua, di sini Pak Ilyas nanti minta tuliskan saran-saranmu. Kalimat saran, membuat ini di bawahnya. Di sini Pak Ilyas sudah buat sedikit permasalahan. Ya, contoh nih, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Saran kamu gimana? Paham? Paham? Oh, pintar-pintar masa nggak paham? Ya, kamu kan pintar semua, ya. Coba tahu lagi itu kalian, ya. Yang terakhir masih ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Salinlah dan tentukan antara mana yang hak dan mana yang kewajiban pada tempat yang tersedia. Di sini kita sudah siapkan 10 contoh. Kalian tinggal memilah, memisah mana yang semampunya. Nanti kalau memang masih belum paham, saya bantu jelaskan lagi. Jangan dicoba dulu semampunya. Selesai. Satu lagi. Semakin lepet, silakan tugasnya semuanya dikumpulkan dulu dari sebelah sana dulu. Gantian. Ayo, silakan dikumpulkan, jangan lupa tulis semuanya. Ayo cepat, kumpulkan semuanya. Selanjutnya beres ini silakan dikumpulkan. Ayo, silakan dikumpulkan. Satu ya, satu. Akan kembali ke tempat. Ya, kemudian ini harus sekarang ya. Silakan juga anak-anak sedikit kita ulas kembali belajar kita hari ini ya. Barusan kita belajar yang pertama adalah secara tidak langsung kita belajar menebak. Ketika sudah ada angka yang tersedia, kita belajar menebak itu pasangannya angka berapa. Ya, jadi sering sekali kita menemui masalah seperti ini ketika di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dengan sering berlatih semacam ini tujuannya biar kita semakin paham, ya, bahwa yang namanya penjumlahan itu pasti kebalikan dari pengurangan. Jadi kalau di sini berapa tambah berapa, tapi dalam kalimatnya kita bisa berubah menjadi pengurangan. Ya, 100 itu berapa tambah berapa? Kalau kita udah ketemu satu angka di depan, maka kita sudah masukkan ke sini. Angka 100-nya tinggal dikurangi
Nanti dicoba lagi. Selanjutnya tentang kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak ini sebenarnya nggak hanya pelajaran, nggak hanya pelajaran sekolah, tapi ini adalah praktek sehari-hari. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus melakukan kewajiban. Kepingin dapat nilai bagus, kepingin pinter, kewajibannya belajar. Kamu kepingin nilai bagus tapi nggak mau belajar, nggak bisa. Belajar dulu, baru nanti dapat hak nilai yang bagus. Ngerti? Di kewajibannya dilakukan dulu, biar haknya kita peroleh. Dan yang terakhir, anak-anak, sebagai makhluk sosial yang punya teman, punya saudara, kita juga jangan jadi anak yang egois, peduli pada diri sendiri, tidak peduli sama temannya, jangan seperti itu. Ya, tapi sebisa mungkin kita juga bisa mengingatkan atau menasihati teman yang keliru menggunakan kalimat saran. Saran ini berarti kita menunjukkan mana yang lebih baik. Umpama teman kamu kalau pagi mau berangkat sekolah nggak mau sarapan, ya kamu kasih saran. Sebaiknya kamu sarapan, berarti ketika pelajaran kamu tidak mau seperti itu, susah. Ya, jadi sekali lagi kalimat saran ini nggak hanya pelajaran, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Ada yang tanya kan? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, lebih pintar lagi, dan lebih banyak prestasi lagi. Nah, kita tutup dengan baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah, Rabbil alamin.